Kita belajar fungsi kuadrat. Persamaan umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau bisa ditulis y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a dan b adalah koefisien, a-nya tidak boleh 0, dan x-nya variabel, c-nya konstanta. Kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama untuk y sama dengan ax kuadrat. Ini berarti b dan c-nya 0. Titik puncaknya 0,0 dan sumbu simetrinya x sama dengan 0. Kalau a-nya positif, maka grafiknya menghadap ke atas. Kalau negatif menghadap ke bawah. Kita lihat di sini ada fungsi y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan min x kuadrat. Kita akan membuat grafiknya. Yang pertama, dibuat daftarnya dulu. Misalkan kita ambil x-nya negatif 2 sampai 2. Kalau negatif 2, y-nya 4. Negatif 1, y-nya 1. Kalau 0, 0. Tinggal kita masukkan ya ke x kuadrat. Tabelnya seperti itu. Sedangkan untuk y sama dengan min x kuadrat, tabelnya seperti ini. Kalau negatif 2, itu dikuadratkan 4. Tapi ingat persamaan kuadratnya ada tanda minnya. Kita buat sekarang grafiknya untuk y sama dengan x kuadrat. Lalu untuk x sama dengan negatif 2, y-nya 4. X sama dengan negatif 1, y-nya 1. Selanjutnya 0,0, 1,1, 2,4. Setelah itu disambungkan. Nah, menjadi seperti ini grafiknya. Sedangkan untuk y sama dengan negatif x kuadrat, kita buat dulu titik-titiknya. Negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 1, 0,0, 1, negatif 1, 2, negatif 4. Lalu kita hubungkan titik-titiknya. Nah, ini disebut puncak minimum. Garis x sama dengan 0 disebut sumbu simetrinya. Dan untuk y sama dengan min x kuadrat, ini adalah puncak maksimum. Dan sumbu simetrinya sama, x sama dengan 0. Ini yang dimaksud tadi, kalau a-nya positif, y sama dengan x kuadrat kan, a-nya positif. Kurvanya menghadap ke atas. Kalau a-nya negatif, kurvanya menghadap ke bawah. Selanjutnya, untuk persamaan y sama dengan ax kuadrat tambah c. Kalau yang pertama tadi a dan c-nya 0, sekarang yang 0 b-nya saja. Untuk persamaan y sama dengan ax kuadrat tambah c, ini nanti kurvanya sama dengan ax kuadrat geser c satuan ke atas. Sedangkan untuk ax kuadrat min c adalah kurva ax kuadrat geser c satuan ke bawah. Kita lihat untuk y sama dengan x kuadrat tadi. Kita akan buat grafik x kuadrat tambah 3. Pertama buat tabelnya dulu. Untuk x sama dengan negatif 2, y-nya negatif 2 kuadrat tambah 3, berarti 7. Dan seterusnya dimasukkan untuk masing-masing x-nya itu. Kemudian grafiknya kita letakkan dulu titik-titiknya, negatif 2,7, negatif 1,4, 0,3, 1,4, 2,7. Lalu dihubungkan. Kurvanya seperti ini. Nah, kurva yang sebelah kanan ini sama dengan ax kuadrat yang digeser 3 satuan ke atas. Perhatikan bentuknya tetap, hanya puncaknya naik 3 satuan ke atas. Sekarang untuk fungsi kuadrat y sama dengan a kali x dikurangi h kuadrat tambah k. Ini nanti grafiknya adalah ax kuadrat geser h satuan ke kanan. Sedangkan kalau h-nya negatif berarti ke kiri.
Setelah itu dilanjutkan geser K satuan ke atas. Kalau negatif ke bawah. Contohnya, ini Y sama dengan X kuadrat sebagai patokannya. Lalu misalkan Y sama dengan X dikurangi 4 kuadrat dikurangi 2. Ini hanya sama dengan 4. Kenapa hanya tidak sama dengan min 4? Karena rumus umumnya X min. K-nya negatif 2. Lihat, ini fungsi X kuadrat. Nah, yang pertama, AX kuadratnya kita geser 4 satuan ke kanan. Karena hanya 4. Kita geser 4 satuan. Lalu dilanjutkan geser 2 satuan ke bawah. Karena K-nya sama dengan negatif 2. Nah, maka grafiknya seperti itu. Kalau cara membuatnya, ya sama seperti tadi, dibuat tabelnya dulu, lalu ditentukan nilai-nilai X-nya. Nilai-nilai X-nya terserah mau berapa, itu untuk membuat kurvanya. Kita lanjutkan sekarang untuk fungsi kuadrat yang lengkap seperti ini. Ada A, B, dan C. Ini sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Rumus yang harus dihafal ini. Terus nilai ekstrimnya adalah min D per 4A. Dan koordinat titik puncaknya, sumbu simetrinya adalah sebagai X-nya dan nilai ekstrimnya sebagai Y-nya. Maka seperti ini. Jadi yang dihafalkan cukup sumbu simetri dan nilai ekstrim. Lalu ada, ini kalau kalian ingat persamaan kuadrat pada bab sebelumnya, kalau D-nya lebih besar 0 itu akarnya 2 yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, akarnya kembar. Maka dia berpotongannya di X hanya 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, akarnya imajiner. Berarti dia tidak berpotongan dengan sumbu X. Nah, yang bawah ini kebalikannya. Kalau A-nya negatif, kurvanya menghadap ke bawah. Untuk kurva yang ini, di atas sumbu X semua, ini disebut definite positif. Sedangkan kebalikannya, untuk kurva di bawahnya, ini disebut definite negatif. Y-nya selalu negatif. Contoh, titik potong terhadap sumbu X pada fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9 adalah titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Ini kita selesaikan. X tambah 3 kali X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Akarnya kembar. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 3,0. Ingat, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Berikutnya, nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 15 adalah, ini tentukan dulu, A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya 15. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan, dimasukkan ABC-nya akan didapat 4 dikurangi negatif 60 sama dengan 64. Nah, nilai maksimum itu adalah min D per 4A. Jadi, sama dengan 16. Ini pelajaran kita tentang fungsi kuadrat.